أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita dulukan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran guna dijadikan pedoman bagi kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Para bapak, para pemuka agama dan masyarakat yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, ahli berjamaah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati. Pertama, mohon maaf karena kami sudah menjadwalkan sebetulnya hari Kamis atau Jumat akan tetap berada di sajadah fajar ini. Tapi yang pertama terkendala karena kesehatan, bukan karena corona. Tapi kaki bengkak itu dua-duanya. Kenapa ini bengkak terus? Sudah ke dokter saraf, katanya ini jantung diduga-duga gitu kan. Tapi belum juga, kempes-kempes ini, masih bengkak kedua-duanya. Dan kebetulan belum ada supir sampai hari ini, sehingga kami harus bawa motor sendiri. Supirnya itu anak sendiri yang sekarang sedang kuliah di PT IKI Jakarta. Pas mau sidang kebetulan ada corona, jadi tertunda lah sidangnya itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan cepat selesai, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menggantikan kami ngajar tafsir di IAIN. Sudah dirancang begitu tahun ini gitu kan, tapi ternyata Allah menentukan lain. Kemudian yang kedua, penyakit kami ini nanti tolong informasikan kepada siapa nih harus berobat kalau penyakitnya kayak gini gitu kan ya. Yang kedua, sering kencing sampai 10 menit sekali kencing, harus kencing terus. Lalu ditanya dokter itu, "Dok, ada ndak obat yang bisa nyumbat jangan terlalu sering kencing?" "Oh, enggak ada," katanya. "Ada juga obat memperlancar kencing. Kalau nyumbat jangan terlalu sering enggak ada," katanya. Aduh, gawat, enggak bisa tawab kalau begitu gitu kan ya. Jadi ini harus dengan apa gitu ya kami berobat. Kemudian yang kedua, kami kecelek jadwal. Pertama kan ikut jadwal yang di kertas itu, di Jalan Sawo gitu kan, pergi ke Jalan Sawo, nggak ada. Ternyata katanya sekarang ini jadwalnya itu nggak tentu gitu kan ya. Sampai alhamdulillah kami ketemu Bang Dani, katanya di 45. Oh, kalau gitu tahulah 45 karena pernah ceramah di sini. Jadi alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa bertemu, sehingga mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, kita baru saja memperingati Nuzulul Quran. Salah satu
kemuliaan bulan suci Ramadan karena dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Quran itu asalnya 30 juz di Lauhil Mahfuz. Kemudian turunlah pada bulan suci Ramadan ini ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Dari langit dunia ini baru dicicil kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau lengkapnya 23 tahun. Masa turunnya Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Bagaimana mulianya malam tersebut? Itu susah dinalar. Karena susah dinalar, maka Allah mempertanyakan dengan kata adroka. Segala sesuatu yang susah dinalar itu pakai adroka. Coba kita contohkan. Misalkan Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adroka mal Qari'ah. Tahukah kamu bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Tidak tahu, karena gunjang-ganjingnya itu seperti apa, susah dinalar. Nah sama Al-Quran begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adroka ma lailatul qadr. Tahukah kamu bagaimana mulianya malam tersebut? Susah dinalar. Karena susah dinalar, maka Allah memberikan sedikit bocoran. Ya, ibu-ibu ngobrol terus ya walaupun sedikit. Hawa ya. Allah memberikan sedikit bocoran. Kira-kira malam tersebut adalah khairum min alfasyanah. Mulianya malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1000 bulan itu 83 tahun. 83 tahun itu seumur hidup. Iya, sebab sekarang jarang kan yang umur 83 tahun. Ada enggak di sini yang sudah 83 tahun? Ya udahlah, pokoknya seumur hidup. Jadi pahala ibadah yang Allah berikan, kalau bapak dan ibu kebetulan sedang beribadah pada malam tersebut, maka lebih baik dari seumur hidup yang pernah kita lakukan. Maka semua mudah-mudahan berambisi, semua mudah-mudahan punya semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana cirinya mendapatkan Lailatul Qadar? Dulu tahun 93 rekan kami ngajar di YIN itu ada yang dapat undian BCA 100 juta bulan Ramadan dulu itu. Nah kemudian disalamilah oleh kawan-kawan itu, selamat Anda mendapatkan Lailatul Qadar, Anda mendapatkan Lailatul Qadar. 100 juta dapat Lailatul Qadar. Kok cuma 100 juta? Itu pun dipotong pajak. Jadi tidak 100 juta keterimanya. Kok cuma begitu ya? Jadi bukan itu tandanya, bukan dapat materi ya. Tapi tandanya adanya perubahan sikap yang drastis. Yang tadinya malas beribadah jadi rajin beribadah, yang tadinya pelit tiba-tiba jadi dermawan gitu kan ya. Jadi tandanya itu bukan bentuknya materi. Kemudian qadar pun di dalam Al-Quran itu punya arti sempit. Pak qadaro alaiha rizqahu, jika disempitkan rezekinya. Jadi qadar itu artinya sempit. Maka malam tersebut betul-betul sempit karena turun semua para malaikat. Tanazzalul malaikat, turun semua malaikat, waruh termasuk malaikat Jibril. Jadi kalau kita bisa melihat, maka malam tersebut adalah malam yang sesak sempit karena turunnya para malaikat. Kalau malaikat sudah turun, pasti mendoakan yang sedang beribadah dan meminta ampunkan kepada Allah orang-orang yang sedang beribadah. Kemudian ayat yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Masih ingat ibu dan bapak apa itu kandungannya? Nabi itu kan disuruh membaca. Iqra, baca.
Kata Nabi, ma ana biqori'in, aku tak bisa baca. Maka dituntunlah oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca, manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Oh, berarti ayat yang pertama turun mengajarkan kepada kita untuk tahu diri. Orang yang tahu diri itu bagus, orang yang tak tahu diri tak bagus. Tahu diri artinya tahu keterbatasan diri kita. Coba kita lihat. Kalau Al-Quran menerangkan kata insan atau ada kata insannya di Quran, silahkan baca. Ayat selanjutnya pasti menerangkan keterbatasan manusia. Sehingga tidak ada yang enak. Kalau ada insan itu selanjutnya itu tidak enak. Misalkan khuliqal insana halu'an, surat Al-Ma'arij itu, manusia diciptakan dengan keluh kesah. Kemudian surat Al-Isra, wa kanal insanu ajula, hati-hati dalam diri manusia itu ada sifat tergesa-gesa. Pokoknya tidak enak lah. Coba surat An-Nisa, khuliqal insana dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Keterbatasannya. Coba ibu, bapak yang hafal asal ada insannya silakan. Wal asri innal insana lafi husrin, manusia banyak yang terjebak dalam kerugian. Nggak enak. Ya atau ya. Jadi di dalam Al-Quran ada lagi apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Dia sesungguhnya manusia makhluk yang banyak diberikan nikmat tapi paling kufur nikmat. Atau dalam surat Al-Alaq sendiri, innal insana layatgo arwahus stagna, sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas kalau melihat dirinya serba berkecukupan. Pokoknya tidak enak lah, selalu keterbatasan ini. Yang enak cuma satu. Setelah kami rekreasi ke tengah-tengah samudra Al-Quran, ternyata ada yang enak. Satu tapi surat Atin. Yuk kita baca. Walaqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Kami betul-betul telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Oh, ini baru enak kan? Jadi kita ini menang dengan makhluk yang lainnya dalam urusan bentuk aja. Kalau sudah biadab bisa melebihi kebiadaban binatang. Dipercaya ngurus daratan malah jadi lintah darat. Dipercaya ngurus lautan malah jadi bajak laut. Dipercaya ngurus hutan malah nangkapin orang hutan. Pokoknya lebih bejat ya manusia itu ya. Tapi bentuknya paling baik. Betul Pak? Bentuk kita paling baik. Kalau anda percaya datang ke kebun binatang, silahkan akur-akurin. Kita ini paling baik. Otaknya di atas, nafsunya di bawah, sehingga bisa disensor ini kebun siapa, milik siapa, tahu. Tapi kalau sapi, kambing kan rata gitu kan ya, nggak tahu dia milik siapa kambing. Nah, jadi manusia itu diciptakan memang penuh keterbatasan. Kemarin mungkin baru mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan, hanya atas pertolongan-Mu lah kami bisa tegak seperti ini. Nah, itu baru terbukti sekarang kan. Kemarin hanya pengakuan lisan, sekarang kita tidak berdaya menghadapi virus corona yang begitu kecil, yang tidak kelihatan. Nah, maka marilah, jadi begini, makin tahu keterbatasan diri, makin kenalah Allah. Maka Allah betul-betul maha tak terbatas. Maka yang tadi itu kalau diterjemahkan memang tidak enak, tapi ketika kita gali tafsirannya itu akan menjadi enak semua. Kita coba satu persatu. Ini boleh kan Pak agak panjangnya sedikit ya? Nggak ke kantor mungkin ya. Nah, sebentar lah, 5 menit lagi lah. Udah banyak gelisah nih. Iya. Jadi kita lihat yang pertama tadi, khuliqal insana halu'a, manusia diciptakan dengan keluh kesah. Coba kita lihat
surat Al-Ma'arij, manusia diciptakan dengan keluh kesah. Coba keluh kesah ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya tidak? Jangan bilang tidak. Semua yang diciptakan Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia. Semua pasti ada manfaatnya. Kan Allah yang membikinnya tuh. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya keluh kesah? Ibu pernah resah gelisah? Susah? Pernah. Apa manfaatnya? Coba. Kita dekatnya dengan Allah waktu susah atau waktu senang? Waktu susah. Nah maka kita tiap hari itu seolah-olah minta susah terus kepada Allah. Ya Allah, susahkan terus kami biar dekat denganmu. Padahal susah dengan senang itu sama untuk berdekatan dengan Allah. Ketika kita susah, ya Allah kami tidak berdaya menghadapi kesusahan ini. Ketika kita senang, ya Allah kami tidak bisa melindungi kesenangan ini. Jadi dua-duanya adalah jalan untuk berdekatan dengan Allah. Nah itulah. Jadi kalau keluh kesah ini dibimbing oleh bimbingan ilahiyah, yaitu Al-Quran, itu bisa menjadi potensi makin dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak terbimbing, keluh kesah ini bahaya. Kemana bahayanya? Ada yang putus asa, gitu kan ya, dengan keluh kesah ini. Bahkan bunuh diri segala, gitu kan. Nah itu adalah keluh kesah yang tidak terbimbing. Quran memberikan bimbingan. Apa bimbingan Quran? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah lah hati menjadi tenang. Jadi bahasanya itu hanya. Kalau hanya berarti tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hanya dengan ingat kepada Allah lah hati menjadi tenang. Hanya satu-satunya. Hanya dengan ingat kepada Allah. Nah maka kita terus senantiasa dikir kepada Allah. Dikir itu banyak bentuknya. Sholat itu dikir, betul nggak? As-sholatu lidikri, sholat itu untuk dikir, gitu kan? Kan ingat kepada Allah. Mau kita lupa datang duhur, mau lupa sedikit datang asar, mau lupa sedikit datang maghrib. Nah begitu. Terus diingatkan, itu dikir, sholat. Kemudian baca Quran, dikir juga. Atau melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik seperti tadi, itu dikir. Jadi dikir itu banyak bentuknya. Jadi hati bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Ya. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata orang, narkoba bisa bikin tenang. Ya. Bukan tenang, bikin mabok. Bukan ya. Kalau narkoba itu beda, bikin mabok. Mabok dengan tenang beda kah? Beda. Maka kami nyarankan kalau ceramah di penjara itu kan banyak para narkobais tuh. Kalau hari Senin sore itu biasa terjemah. Warga binaan gitu kan ya. Iya. Nah, menasehatinya itu jangan mabuk haram. Enggak usah, itu ngerti lah. Mereka tidak akan berbekas kalau seperti itu gitu kan ya. Jadi kalau kamu mau mabok, jangan cari pil ekstasi, mahal itu, betul nggak? Satu butirnya sampai 300.000, sehingga harus nyuri motor, harus nyuri dompet orang tua. Pokoknya alhamdulillah raksun kulli khotiah. Ya, minuman keras itu pangkal dari segala kejahatan kata Nabi. Mahal. Kalau mau mabok itu mudah, cari tai ayam 1 ember, diseduh air hangat, diminum semua, pasti mabok. Betul kan? Jadi jangan yang mahal-mahal, minta aja tai ayam tuh, nggak usah beli gitu kan ya. Kan tujuannya cuma mau mabok. Ya. Gelepak-gelepuk di tepi jalan, akan ditangkap polisi. Gitu kan? Oh kurang pak, kalau tai ayam geleng-geleng kepalanya, kalau kurang tambah tai kucing 3 kaleng gitu kan. Pastilah mabok berat. Gelepak-gelepuk akan ditangkap polisi. Kenapa ini anak ini gelepak-gelepuk? Oh ini minum tai kucing, Pak Polisi. Selesai urusan, akan diseret ke penjara. Gitu kan ya. Kan cuman mau mabok kita gitu. Ya, jadi mudah lah, nggak usah cari yang mahal-mahal gitu kan. Jadi itu bukan menjadi tenang, malah merusak gitu kan ya hati dan otak kita. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Manusia diciptakan dengan tergesa-gesa, itu kan ya? Ada manfaatnya enggak tergesa-gesa? Jangan bilang tak ada. Tuh di depan ada mobil. Kenapa ini semua tercipta? Karena manusia ingin cepat sampai kepada satu tujuan.
maka lahirlah alat transportasi yang sangat dibutuhkan. Kalau tergesa-gesa dibimbing, itu bisa jadi potensi. Tapi kalau tergesa-gesa tidak terbimbing, ingin kaya belum waktunya kaya, terjadilah korupsi. Itu tergesa-gesa yang tidak terbimbing. Kalau ibu-ibu bukan korupsi, aborsi. Kan itu pun tergesa-gesa, belum waktunya lahir udah dilahirkan gitu kan ya. Tergesa-gesa. Jadi itulah tergesa-gesa yang tidak terbimbing. Kemudian yang ketiga, khuliqal insana dha'ifah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Betul enggak lemah? Coba lihat, bandingkan dengan sapi lahir. Manusia lahir, sapi lahir. Itu waktu kami tarawih di panti asuhan Tunas Melati, di depannya ada sapi melahirkan waktu tarawih. Plok gitu kan ya. Itu baru lahir gitu, kok bisa ngunyah cari rumput sendiri? Ya Allah, bisa cari makan sendiri padahal baru lahir. Kalau manusia kapan bisa cari makan? Lulus S1 saja masih bergantung kepada orang tuanya. Ini belum bisa cari makan. Jadi lemah Pak, pokoknya lah dalam keadaan telentang, mau telengkup susah gitu kan ya. Dari telengkup mau duduk susah gitu kan. Dari duduk mau berdiri susah gitu. Pokoknya lemah lah. Lemah. Tapi subhanallah, setelah manusia paham kelemahannya, akhirnya timbul inovasi yang tiada henti untuk menutupi kelemahannya. Misalkan apa ini? Tekstil, bukan ya? Ini untuk menutupi kelemahannya karena tidak tahan sengatan dingin dan sengatan panas, gitu kan ya. Maka lahirlah tekstil. Kambing tidak pernah berpikir tekstil, gitu kan ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau ditafsirkan semuanya akan menjadi enak. Maka kita sadari bahwa kita ini betul-betul la haula wala quwata illa billah. Man arofa nafsah faqad arofa robbah. Siapa kenal dirinya akan kenal siapa yang pantas dijadikan Tuhannya. Maka terus kenali keterbatasan diri. Maka dalam situasi seperti ini, insya Allah kita sering beristiadah, minta tolong kepada Allah. Jadi ada dua ayat yang mengajarkan minta tolong minta perlindungan Allah ya, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, gitu kan ya. Berlindung kepada Allah dari makhluk yang telah diciptakan, ya termasuk virus corona seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.